ورفعت عيني للسماء أرى بها Di Mesir, dari keturunan Husain, dari kota Manfalut, sebuah keluarga bernama Al-Qandil, tes DNA J1. Keluarga yang ada di Lebanon, Al-Makki, dari keturunan Husain, melalui Ja'far Shadiq juga, tes DNA J1 juga. Balawi sendirian, haplogrupnya apa? G. Dari Balawi ada yang dukung kita satu orang, ini saya masih rahasiakan. Makanya kalau mereka mengelak, dari kita belum ada yang tes DNA, kita sudah punya datanya. Ente mau ngibulin orang-orang yang mau dikibulin, ya silakan aja. Tapi saya mau mencari orang-orang yang mau menerima bahwa ente Balawi itu bukan cucu Nabi. Dengan Rabithah Alawiyah, dengan Kiai misalnya kan. Ini deadlock apa masih ada kelanjutan, ada kemungkinan gitu? Ternyata Rabithah sama sekali tidak mau untuk membahas nasab, berdiskusi nasab dengan Kiai Iman, dan tidak mau mengirim wakil. Tapi yang Mi'raj 70 kali semalam kan itu ya, kita juga punya sejarah. Gundala bisa terbang. Di Amerika banyak tokoh fiktif, ada Superman, ada Batman, Spiderman. Balawi dia ciptakan tokoh, lalu dia mengaku keturunan tokoh ini yang dia ciptakan. Hukum syariat Islam tergantung warga Tarim. Waduh, Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya, kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan saweran. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah dari tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa taubat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi, mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Hah? 25 Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Sebagaimana kita tahu, gelar H di depan nama orang itu bisa membuat orang menjadi lebih dihormati ya, yaitu Habib. Itu patut dihormati asalkan yang benar nasabnya. Karena nasab, bukan karena personal branding. Pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'alawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyah, Alawiyin. Tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Kalau memang ada pesantren yang nampak feodal,
ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya. Kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kasihan anak orang disiksa jadi kuli di pesantrennya. Kau yang goblok, bodoh, itu khidmat namanya. Khidmatnya murid sama guru. Trans 7 keliru. Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Beradab kepada guru itu perintah. Beradab pada ulama. Beradab kepada ahli bait. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ada Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami gorok. Siap. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Untuk orang-orang yang nggak menerima bahwa di pondok tradisional itu masih terjadi praktek feodal, terus ini apa? Pola-ola, dewa, tuh, asik siap, wah. Ini apa teman-teman? Apakah kiai yang sedang mengajarkan teknik juggling bola? Enggak dong. Itu tugasnya Ronaldinho, bukan tugas seorang kiai. Yang dilakukan kiai ini jelas-jelas praktek feodalisme. Lebih spesifiknya, stratifikasi. Sang kiai sedang menciptakan hierarki di lingkungan pesantren dan menempatkan dirinya sebagai tuan dan santrinya sebagai budak. Mungkin sang kiai mengadopsi perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa murid adalah budak bagi gurunya. Cara seperti itu udah nggak relevan, udah ketinggalan zaman, udah kuno. Terakhir kali orang yang memberikan makanan seperti itu nenek moyangnya Van Nistelrooy. Lalu apakah itu juga adab? Enggak. Adab seorang guru terhadap murid itu enggak mengizinkan sang kiai memberi makanan dengan cara seperti itu ke santrinya. Jadi please, bagi kalian-kalian yang berisik karena tradisi yang udah kuno ini dikritik, lebih baik kalian teriak dengan lantang di telinganya orang-orang yang jelas-jelas melecehkan Islam, di telinganya pemuka agama yang mencabuli santrinya.